diskusi tentang politik. Kali ini kita akan diskusi kecil tentang transisi situasi politik pada tahun 2020 ke 2021. Menurut saya catatan kecil sederhana tentang politik, kalau tidak boleh dikatakan sangat buruk, ya cukup buruk lah ya. Terutama dalam hal sosial, ekonomi, dan politik praktis ya. Secara ekonomi, COVID masih mendominasi terpuruknya ekonomi kita, walaupun pada kuartal akhir kita mengalami kenaikan karena ada pariwisata yang membaik karena ada long weekend ya. Tetapi karena long weekend itu juga lalu meningkatkan paparan COVID yang semakin tinggi dan lalu ekonomi turun lagi. Kemudian secara sosial, jurus jaga jarak dan naiknya tingkat paparan COVID membuat kita menjadi sangat renggang, sangat terpisah begitu, apalagi secara politik ya. Imbas dari politik elektoral tahun 2019 masih terasa, diikuti dengan beberapa peristiwa politik praktis yang sangat mengerikan seperti tragedi kilometer 50, kemudian pembubaran FPI yang sangat dramatis dan sensitif, dan lain sebagainya. Sehingga satu percikan gagasan sering muncul di antara kita, kalau seperti itu negara itu di mana? Maka kali ini kita akan bincang sedikit dengan judul andai kata tidak ada negara. Nah, menurut saya kalau nggak ada negara, setidak-tidaknya ya kita tidak lagi punya uang rupiah, tidak punya lagi uang konvensional, karena hanya negara yang boleh mengeluarkan uang ya. Maksudnya negara di mana-mana begitu ya. Andai kata tidak ada, bukan andai kata tidak ada Indonesia, tapi andai kata tidak ada negara. Karena hanya negara saja yang boleh melakukan uang. Nah, nanti kalaupun kita tetap harus memakai semacam uang, maka uang itu adalah uang virtual seperti GoPay, OVO atau Bitcoin yang sesungguhnya adalah uang di atas langit sana ya. Uangnya Superman, cryptocurrency, mata uang dari planet kripto, planet di mana Superman pernah dianggap dilahirkan. Kemudian yang berikutnya, kalau nggak ada negara ya lalu nggak ada pajak, tidak ada pungutan retribusi di pasar, tetapi juga kemudian mungkin sekarang tidak ada yang bangun jalan tol. Dan tentu saja tidak ada pegawai negeri, tidak ada ASN, ya, aparat sipil negara. Ya. Nah, kalau diteruskan maka negara kalau nggak ada, tidak ada polisi juga, tidak ada polisi, tidak ada tentara. Yang ada lalu preman di jalan, gali, begal, begitu. Karena negara tidak ada. Ya. Hal ini tentu mendorong nanti orang akan membuat semacam negara lagi. Dengan kata lain, kalau nggak ada negara itu ya akan ada dorongan yang membuat negara baru gitu. Catatan berikutnya yang mungkin bisa kita munculkan dengan kata nggak ada negara adalah tidak ada lagi paspor, tidak ada imigrasi karena tidak ada negara. Ya, kalau nggak ada paspor, nggak ada imigrasi, lalu perjalanan kita kemana-mana menjadi sangat bebas karena tidak ada yang ngatur. Ya. Nah, yang berikutnya, yang ini mungkin titik balik yang lain, kalau tidak ada polisi, kemudian tidak ada pegawai negeri, tidak ada tentara, tidak ada pajak, ya. Maka bagaimana dengan masa depan koruptor? Apakah kalau tidak ada negara masih ada koruptor?
Menurut saya masih, karena koruptor itu tidak tergantung ada negara atau tidak, melainkan adalah adanya kekuasaan. Jadi menurut saya koruptor adalah abuse kekuasaan, jadi penyalahgunaan kewenangan. Nah, kewenangan itu bisa saja kewenangan suami terhadap istri, bapak rumah tangga kepada keluarganya, kan begitu. Nah, ketika kekuasaan atau kewenangan itu disalahgunakan, di abuse begitu, maka di situ menurut saya adalah terjadi korupsi. Nah, kalau pada puncaknya ternyata nggak ada negara itu, masih ada koruptor juga, bahkan jadi di mana-mana ada tentara jalanan, ada preman, maka sesungguhnya yang akan terlintas di benak masyarakat itu akhirnya ya ingin membuat semacam negara baru. Nah, hal ini mendorong kepada kita bahwa bernegara itu ternyata adalah merupakan keniscayaan bermasyarakat. Tidak mungkin kita tidak bernegara ketika kita adalah makhluk sosial yang memang harus mengelola kehidupan bersama kita itu sedemikian rupa. Bahwa di dalam bahasa Indonesia namanya negara itu ada satu hal. Lalu dalam bahasa Inggris nanti ada yang bukannya state atau government atau nation state, itu adalah nama saja, tetapi tetap negara sebagai satu skop pengelolaan hidup bersama, mau tidak mau harus ada. Persoalannya adalah negara itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita secara baik atau tidak. Nah, ini adalah perkara kemudian. Nah, mudah-mudahan kita mempunyai kemampuan untuk menghadirkan manfaat negara itu. Saya rasa itu. Assalamualaikum, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada yang lain.